diberkati Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi di dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya dengan tema besar adalah pembahasan tentang amanat agung Yesus Kristus atau pembahasan tentang misiologi yang berbicara tentang panggilan orang percaya untuk mengabarkan berita Injil kepada dunia ini. Dan sebelum ini, yakni pada tahun 2024 yang lalu, Pijar TV juga telah memproduksi sebuah film yang bertemakan misi dengan judul Kisah Kasihnya. Sebuah film yang bercerita tentang panggilan seorang anak Tuhan dan dipersiapkan serta menjadi berkat bagi dunia melalui pemberitaan Injil. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini cukup unik karena kita membahas cuplikan demi cuplikan dari film Kisah Kasihnya. Kalau saudara belum pernah nonton film ini, silakan berkunjung ke channel YouTube dari Pijar TV dan tonton film ini di sana. Ataukah bisa scan barcode juga yang ada di layar ini dan bisa tonton filmnya. Dan terima kasih untuk semua pihak yang telah berkontribusi dalam segala hal, terutama di dalam waktu, tenaga, doa, dana, sehingga film ini bisa diproduksi. Dan kali ini kita bahas dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan bagi saudara yang mau mengambil bagian lagi di dalam pembiayaan program ini, di layar Anda ada nomor rekening, silakan Anda berdonasi atau kirim persembahan Anda di sana untuk dipakai bagi penyebaran konten-konten pengajaran seperti Ku Tahu Yang Ku Percaya dari Pijar TV. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat satu cuplikan dari film Kisah Kasihnya ini. Dan setelah itu kita akan bahas atau kita akan diskusikan. Mari kita saksikan. Bahaya, bahaya. Bahaya, Pak. Warga sepakat untuk menyerang dan membakar gereja kita. Karena keamanan belum kondusif, tolong diperhatikan jangan ada satupun jemaat ke gereja hari ini dan besok. Loh, lalu bagaimana Pak dengan jemaat yang ingin beribadah, tapi gereja dibakar? Hal itu bisa kita bicarakan lagi nanti caranya. Yang paling penting sekarang, semua aman dan tenang dulu. Bagaimana bisa tidak ada ibadah di hari Minggu besok? Bung Sam, mohon mengerti kami, Bung. Keadaan sangat berbahaya. Mohon, Bung, besok Minggu jangan sampai ada ibadah. Berbahaya, Bung Sam. Sam, masalah ini terlalu serius, Sam. Kita nggak bisa buat apa-apa, Sam. Kami tidak ingin memberi risiko kepada jemaat dan saudara sekalian. Terlalu berbahaya, Bung. Tapi Pak, percayalah, Tuhan menyertai kita. Tidak akan terjadi apa-apa. Saya yakin itu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang telah Engkau berikan kepadaku. Sudah sejauh ini Engkau menyertai perjalanan hamba-Mu ini, dan selama ini Engkau selalu menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan kelegaan bagi hamba-Mu ini. Kiranya malam ini Engkau menunjukkan sekali lagi kuasa kasih-Mu yang besar kepada hamba-Mu ini. Amin. Bung, bangun Bung. Beta tadi malam cari si di kamar. Bung di mana? Bung tidur sini kah? Ya, saudara-saudara, kalau kita perhatikan cuplikan film tadi, ini mengangkat satu bagian dari pelayanan Pak Samuel Hatu yang menjadi tokoh utama dalam film ini, dan itu adalah kisah nyata di mana dalam pelayanannya sempat mereka ditolak atau mau diserang oleh pihak luar karena menurut jalan ceritanya ada orang yang dibaptis dan itu mendatangkan penolakan dari masyarakat yang adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan saya kira pengalaman semacam ini banyak terjadi ya, bukan hanya dialami oleh Pak Samuel, tapi juga banyak pengalaman penginjil-penginjil itu menghadapi penolakan semacam itu.
ya. Dan itu sebenarnya hal yang wajar, ya, karena apa yang dari gelap itu pasti memusuhi terang, kata firman Tuhan, ya. Nah, ya. Dan kalau kita mendengar kesaksian dari banyak pihak, pasti akan memberikan dukungan juga bahwa mereka mengalami hal-hal semacam itu. Ya. Berkaitan dengan cuplikan film tadi, Pak. Bagaimana sebaiknya kita bersikap menghadapi penolakan terhadap pelayanan yang kita lakukan? Ya, seperti kita bilang tadi bahwa penolakan itu bisa saja terjadi. Ya, bahkan kadang-kadang kita berhadapan dengan penolakan yang sangat ekstrim. Bahkan ancaman bahaya ini seperti misalnya dalam kisah ini tadi gedung gereja mau dibakar, ya. Nah, itu ya masih bagus lah kalau gedung gereja mau dibakar. Kalau penginjilnya mau dibakar, gimana ya kan? Itu kan bisa terjadi juga. Ada kadang-kadang ada penolakan yang ekstrim seperti itu. Tapi pertama-tama yang sebelum kita bahas yang lain, yang pertama harus kita sadari adalah jangan pernah takut. Ya kan? Karena apa? Karena memang pada dasarnya seperti saya bilang tadi, gelap itu memusuhi terang. Nah, justru kadang-kadang menurut saya adalah walaupun terjadi, tapi itu merupakan pengalaman yang minor bahwa ketika saya datang dengan mudah diterima, ya kan? Nah, itu lebih minor. Mayoritas pengalaman dalam ladang misi adalah awal-awal itu ditolak. Nah, karena itu jangan takut dan jangan langsung menyerah. Begitu ada penolakan langsung pulang. Ya, kalau begitu maka dunia tidak akan terinjili. Ya kan? Tiap kali ada penolakan pulang, tiap kali ada penolakan pulang, ya. Nah, jadi respon semacam itu dari sisi peperangan rohani, ya kita juga bisa menyadari bahwa setan juga, ya walaupun setan nggak maha tahu, tapi dia banyak tahu juga, ya kan? Iya lagi. Karena setan dan karena setan yang ada di Taman Eden itu kan dia nggak mati kan, masih setan yang sama. Jadi dia bayangkan dia sudah makan asam garam. Pengalamannya udah kayaknya lebih banyak sih. Jadi dia tahu begitu dia lihat, kamu naik jalan saya ini pasti mau menginjil nih. Ya, makanya langsung siap perangkap untuk ya itu ditolak. Jadi itu kadang-kadang penolakan datang dari setan bekerja ya memakai anak-anaknya untuk mencegah anak Tuhan memberitakan kebenaran. Ya. Jadi kalau kita terlalu cepat menyerah dalam kondisi begitu, Injil tidak akan sampai. Ya, jadi itu mungkin mula-mula kita harus berpikir hal itu adalah hal yang wajar, tidak boleh takut. Makanya Tuhan bilang, ya kamu jangan takut terhadap mereka. Lalu suruh lihatlah, bukankah burung pipit dijual, ya 2 ekor seduit, ya tapi seekor pun daripadanya tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ya kan? Kalau kita lihat di versi Lukas pasal 12, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? 5 ekor 2 duit. Punya duit 2, beli burung pipit, dapat 5. Kalau punya duit 1, menurut Matius 10 ayat 29, dapat 2. Kalau ikut matematikanya Matius, duit 1 dapat 2, mestinya duit 2 dapat 4. Tapi di Lukas 12 ayat 6 kok jadi 5. Kenapa? Karena mau dibilang bahwa burung itu murahan. Makanya bisa dikasih, mestinya harga aslinya 1 duit dapat 2. Ini 2 duit mestinya 4, tapi sudah kasih tambah 1 lah. Jadi 5. Coba kalau Om mau beli mobil, satu mobil berapa? 500, bisa 31 M. Bisakah kalau satu mobil 500 juta kita bisa, saya punya duit 1 M dapat 3 ya? Nggak bisa, dia bilang barang mahal kok. Ya. Tapi kalau beli sayur 1 ikat berapa? 1.000, 2.500. Ya, bisa kan? Kenapa bisa dipakai begitu? Karena murahan. Apalagi beli sayur dapat mobil kan nggak mungkin ya. Jadi dengan kata pesan ayat itu mau berkata, ingat tuh burung pipit itu terlalu murah. Sampai 1 yang terakhir, yang kelima itu nggak ada harga, dikasih gratis saja. Meskipun begitu, tidak seekor pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Ya. Jatuh ke bumi itu ditafsirkan 2 macam oleh para penafsir. Pertama, burung itu terbang. Jatuh ke bumi itu maksudnya hinggap di tanah. Atau penafsiran yang lain itu ditembak. Sampai mati jatuh. Kemungkinan kedua lebih dari konteksnya, kelihatannya yang kedua. Artinya, supaya burung itu bisa ditembak mati jatuh, itu pun butuh kehendak Bapa. Kalau Bapa tidak menghendaki, biar abang jago tembak bagaimanapun juga pasti lolos dia. Lalu ayat selanjutnya, kamu, rambut kepalamu pun terhitung seluruhnya.
kita aja nggak hitung rambut kita juga ya. Ya cewek-cewek tuh, ibu-ibu, mana pernah itu hitung rambut bangun pagi mana berapa yang jatuh di tempat tidur kan nggak ya kan? Waktu bikin sayur berapa yang masuk kan? Saya pernah Pas makan makan pisang ya? goreng tuh Pak, begitu gitu, wih tiba-tiba, wow. Kita nggak peduli, tapi Jadi ternyata- kayak sulap ya? Iya. Udah minum dulu ah. Tuhan peduli kan? Ya. Nah, artinya begini. Dengan kata lain, dari konteks burung pipit tidak mungkin jatuh, tiba-tiba dihubungkan dengan rambut kepalamu. Artinya, rambut kepalamu pun tidak akan copot satu di luar kehendak Bapamu. Ya kan? Kalau rambut kepalamu saja tidak akan lepas, apalagi kepalamu. Oke. Ya kan? Ya. Ya kan? Nah, jadi sepanjang kalau Tuhan, jangan takut karena penolakan bisa ada, tapi kalau sampai kita akhirnya berhasil dieksekusi, yaitu memang dalam kehendak Tuhan tuh. Tapi kalau Tuhan nggak berkehendak, nggak mungkin kita dieksekusi. Wow. Tuhan punya 1001 cara untuk menyelamatkan kita. Ya. Saya pernah baca kisah nyata ketika zaman dulu ya Rusia yang anti Kristen pada zaman itu karena komunis itu disusupi oleh para misionaris untuk bawa Alkitab. Jadi mereka produksi Alkitab taruh di trek masuk sana, itu sudah ada orang yang siap. Nanti mereka sampai di sana saking langkanya Alkitab, mereka robek-robek Alkitab, ini satu Mazmur 1, satu Mazmur 2, Bagi-bagi. pegang itu nanti bagi-bagi gitu ya. Nah sekarang ini misi besar membawa Alkitab, dua penginjil, satu nyetir, satu di sebelah. Pas perbatasan dicegat. Bawa apa? Bawa barang penting. Mereka nggak berani bohong kan, jadi barang penting saja. Periksa. Kalau periksa ini berarti habis, tamatlah mereka berdua. Nah, sementara tentara mau periksa di belakang gitu ya. Nah, mereka dua hanya berdua, Tuhan ini kami mati nggak apa-apa, tapi ini Alkitab ini perlu sampai di tangan orang ya. Wow. Nah, langsung tentaranya tarik, bagaimana dia tarik, tiba-tiba tahu-tahu pintunya jatuh duluan, tak. Begitu kena kepala, marahlah tentara itu ya sudah tutup, ayo jalan. akhirnya lolos Lewat, tuh. ya. Wow. Artinya walaupun keadaan kritis bagaimanapun, kalau Tuhan mau selamatkan ya selamat, ya toh. Iya, Nah, iya, tapi karena itulah kita jangan takut bahwa keselamatan itu bukan di tangan kita itu, ya kan? Tapi kalau sampai mati pun, ya memang penghormatan kan. Coba lihat waktu Stefanus dilempar batu itu ya. Biasanya kalau kita baca di Alkitab atau pengakuan iman rasuli, Yesus Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk kan. Tapi waktu Stefanus dilempar batu tuh, lalu dia melihat langit terbuka, sesungguhnya anak manusia berdiri. Ya. Wow. Biasa duduk, ini berdiri. Ya kan? Iya juga ya. Nah, lalu penafsir bilang, kenapa berdiri ya? Ini kayak standing ovation. Penghormatan. Ini ada seorang penginjil yang mau menghadap nih. Iya. Begitu batu datang, tiba-tiba langit Dia terbuka. nggak Dan duduk, itu dia adalah berdiri. penghormatan bagi para martir. Iya. Ya kan? Nah, jadi kalau sampai Tuhan izinkan, ya sudah itu memang ditetapkan begitu kan. Tapi belum saatnya nggak bisa. Wow. Nggak usah Ya. takut jadi. Siapakah yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Sehasta itu 45 cm. Artinya lu takut bagaimanapun tidak bikin hidup tambah panjang. Wow. Lu khawatir bagaimanapun tidak bisa bikin hidup tambah panjang. Ya. Tuhan itu sudah tetapkan masing-masing. Nggak ada orang mati lebih cepat dari yang ditentukan Iya. atau lebih lama daripada yang ditentukan. Nah, jadi kalau belum saatnya mati, percayalah. Mengerikan bagaimanapun nggak akan mati. Gas Ya kan? Nah, tapi jadi dan juga jangan mudah putus asa begitu ditolak langsung keluar. Ya kan? Langkah pertama tuh doakan. Doakan. Oke. Doakan karena ya belum tentu hari ini ditolak, besok juga ditolak. Coba Ya lagi. kan? Minggu depan juga ditolak. Coba lagi, coba lagi. Kedua, mungkin kita bisa baca satu ayat ya. Coba Lukas 10 ayat 5 dan 6. Ini Lukas, ini judulnya Yesus mengutus 70 murid. Jadi ini memang konteksnya adalah misi untuk penginjilan. Nah, lihat ayat yang ketiga dulu. Ya. 3. Baca. Ayat 3 ya. Ya. Lukas 10 ayat 3 Ya. ini kan, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba ke tengah serigala, ini bahaya nih ya. Bahaya tuh ya. Nah, terus ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah,
katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. 6. 6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Nah, kalau kamu masuk satu rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Di dalam pekerjaan-pekerjaan misi, ayat ini dijadikan dasar untuk menyebut adanya orang-orang tertentu yang disebut sebagai orang damai. Jadi kalau saya masuk satu wilayah, saya mesti mencari orang damai. Waktu sebenarnya ini kan damai sejahtera bagimu, dan jikalau ada orang yang layak menerima damai sejahteramu, artinya dia menerima damai itu, dia menerima kita. Mungkin dari satu suku ini atau satu kelompok ini yang lain memusuhi, tapi ternyata yang ada satu keluarga yang menerima saya. Nah, ini orang damainya. Oh, wow. Ya kan? Oh, jadi itu kayak kayak patokannya gitu dong. Ya, Kayak serang. jadi kalau masuk satu ini kan ada orang damai, artinya adalah Tuhan sediakan orang ini untuk membantu saya. Untuk Ya, Peluang buat masuk berarti. ya untuk masuk. Karena kalau saya semua nggak tahu, nggak kenal semua, ya kemungkinan besar ditolak. Tapi kalau ternyata saya diterima di sini, dan ternyata ini temannya baiknya Bapak, ini teman bisnisnya Bapak, maka melalui ini, saya bisa masuk. Oke. Makanya penting cari orang damai. orang Jadi damai. doakan, lalu cari orang damai yang Tuhan sediakan untuk itu. Ya, lalu, nah yang ketiga, kalau memang itu penolakan untuk langsung pada pemberitaan Injil menjadi kesulitan, maka disinilah kita membuat pendekatan-pendekatan atau plan-plan yang jauh lebih umum dulu. Ya, terlibat dalam pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu baru mempelajari situasi untuk melihat bagaimana Injil bisa dikomunikasikan melalui pelayanan-pelayanan yang lain. Ya, apabila sudah melakukan semua itu ya masih ditolak juga, firman Tuhan kebaskan dan dibukakan, kan? Ya kan? Karena ladang ini, ladang ini luas, ladang ini luas, ya. Kenapa kita ke pintu ini tertutup, pindahlah ke pintu yang lain yang terbuka, ya kan? Nah, terus ada orang, kalau saya jelaskan ini, ada orang bertanya, Pak, kalau memang Tuhan sudah tahu itu pintu tertutup, ngapain lagi mesti suruh kita ke sana? Ya kan? Habis itu kebaskan dibuka, sekalian nggak utus ke sana. Ya kan? Betul juga. Tapi ngapain utus kita ke sana, tapi pintu tertutup? Nah, jawabnya gampang. Supaya Tuhan menjadi adil ketika dia menghukum mereka. Oke. Ya toh? Wow. Kalau mereka nggak pernah dengar Injil, Ada nanti kamu semua tidak percaya Yesus. Loh, bagaimana tidak percaya, nggak dengar jajang enggak? Tapi sekarang kan udah dengar, tapi tolak toh. Maka layaklah Tuhan menghukum kau. Begitu ya. Nah, jadi ya kalau memang sudah kita melalui perjuangan sedemikian terkonfirmasi dan diyakinkan bahwa memang itu pintu tertutup, ya sudah. Kita beralih ke tempat yang lain. Karena para murid pun tidak selalu diterima di semua tempat. Makanya dia bilang, kalau ditolak, kebaskan debu, pindah. Makanya dalam episode sebelumnya itu ada pembahasan tentang Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Apakah kita harus menginjil Yerusalem dulu, semua percaya, baru pindah ke Yudea? Samaria, sampai hari ini 2000 tahun, Yerusalem nggak percaya juga. Aduh, iya lagi. Injil dulu Yerusalem, kalau nggak mau, pindahlah. Nah, setelah itu, ya. Aku mau nanya dong, Pak Esra. Tapi menurut aku pertanyaan ini aku juga sulit juga buat menjawabnya. Tapi sebenarnya gini sih, karena ini konteksnya kita tentang misi. Apa jaminan yang emang disediakan buat bagi para pelayan misi ini untuk ada di tempat di mana mereka akan ditempatkan itu? Gitu. Maksudnya I don't jaminan know, kayak jaminan, maksudnya jaminan keselamatan, bukan keselamatan ya. Mungkin kalau keselamatan mungkin kita udah sama-sama tahu gitu. Tapi maksudnya oke, lo hidup tenang aja gitu. Kayak gitu, kayak emang ya udah, emang lo harus bahaya ready dengan situasi yang ada aja gitu. Ya mungkin kalau kita berpikir zaman modern, ya kalau ada lembaga misi yang mengutus, mereka memperhitungkan hidupnya dia bagaimana, ya kan, keamanannya dia bagaimana, itu dipikirkan semua. Ya tapi zaman-zaman kekristenan sendiri ditindas, itu siapa mau kasih jaminan? Ya kan? Coba kita lihat Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang menarik itu adalah kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi di sini ya, dalam teks asli itu adalah martir. Ya. Jadi kalau kamu akan menjadi martirku. Dengan kata lain, kalau kamu mau pergi ke seluruh dunia, Yudea, Samaria, ujung bumi, ya kamu harus siap dong jadi martir. Orang jadi martir itu sudah ditetapkan jumlahnya berapa. Ya, coba kita lihat lagi ya, ayatnya ya. Di Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Mereka ini martir ya. Terus ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi mereka bilang, berapa lama lagi? Balas dong. Menuntut keadilan nih para martir. Tapi Tuhan bilang, sabar. Istirahat sedikit. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan yang akan dibunuh. Hingga genap jumlahnya. Berarti jumlah yang mati martir itu sudah ditentukan. Sudah ditetapkan. Misalnya 100 orang kan? Contoh 100. Ternyata sekarang baru 77 nih. Yang 77 bilang, berapa lama? Sabar Tunggu dikit 33 ya. lagi. Masih 33 belum masuk nih. Berarti sudah ditetapkan. Makanya saya cerita dalam episode kali lalu, waktu saya pertama kali percaya Yesus, saking semangatnya saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan hamba tidak ingin mati biasa, ingin mati martir. Tapi Tuhan nggak jawab, Tuhan diam aja. Nah, setelah saya belajar, mengerikan sekali mati martir ya. Ada yang disalib, ada yang disula, ada yang bikin tombak runcing begini, mohon maaf, ditusuk dari lubang pantat, tancap-tancap, mengerikan sekali. Saya jadi takut. Akhirnya saya berdoa, Tuhan kalau boleh saya tarik kembali. Terus kata Tuhan, untuk gua nggak jawab. Tapi Tuhan juga nggak jawab juga. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan saya nggak masuk dalam itu kelompok itu ya. Nah, tapi itu sudah ditetapkan. Tapi jadi dengan kata lain, tidak semua harus mati martir kalau tidak masuk dalam daftar itu. Tapi kalau kamu sudah ambil bagian untuk ikut dalam pemberitaan ini, kamu harus siap jadi martir. Kamu akan menjadi saksiku, martirku. Jadi berarti bisa dibilang siap, sebenarnya sebagai seorang Kristen itu emang siap menderita ya sebenarnya. Ya, memang dalam konteks apapun, maksudnya nggak cuma misi, nggak cuma. benar. Ya, maka Tuhan Yesus pernah bilang, seorang murid itu tidak bisa lebih dari gurunya. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau tuannya aja dibilang Beelzebul, penghulu setan, apalagi hambanya. Dan katanya, Tuhan saja menderita, apalagi kita pengikutnya. Iya lagi. Itu dia. Benar banget. Berarti kalau ada yang ngajarin ikut Yesus pasti enak-enak aja tuh sesat berarti itu, Pak. Ada dua macam ekstrem. Pertama, teologi kemakmuran, ikut Tuhan enak terus. Yang kedua, teologi penderitaan, pasti menderita. Enggak juga. Sama-sama sesat berarti. Jadi kita ini ya memang kita bisa menikmati kenyamanan dan kebahagiaan, bisa juga. Tapi tetap juga panggilan penderitaan itu ada. Jadi selalu siap saja. Tuhan mau bawa kemana, siap. Ya. Nah kalau kita lihat sejarah para rasul itu ya, semua mati martir kecuali Yohanes. Ya, Yohanes sendiri yang tidak. Kenapa? Ya karena dia rasul yang paling lama mati sampai usia tua. Karena Tuhan mau siapkan dia, pakai dia untuk menghadapi satu bidat tertentu, yaitu Gnostisisme yang muncul di akhir abad pertama. Ya, yang tidak percaya bahwa
jadi manusia. Anak Allah datang jadi manusia. Makanya ditulislah Injil Yohanes dan surat Yohanes itu dalam rangka menghadapi Gnostisisme itu. Ya. Jadi Tuhan pakai dia untuk itu. Makanya, kamu bilang bahwa anak Allah tidak bisa jadi manusia, maka dia pembukaan. Pada mulanya firman sama dengan Allah. Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, tapi yang lain kan mati martir semua. Tapi kan diberi penghargaan bahwa kalau kita baca di kitab Wahyu, nanti nama 12 rasul anak domba itu ada di sana, itu penghargaan luar biasa. Lalu orang mulai berdebat, 12 itu kira-kira Paulus masuk nggak ya? Ya kan? Paulus masuk nggak ya? Nah, kan Yudas diganti oleh Matias. Jadi sebenarnya nama ke-12 tuh Paulus atau Matias. Ya, nggak tahu lah. Gitu ya. Ya, tapi intinya adalah bahwa memang ya kita sudah harus siap juga. Ya. Karena gini loh, sebelum kamu percaya Yesus, kamu nih anak iblis loh, hamba iblis loh. Tiba-tiba kamu berkhianat pada bapakmu yang lama, lalu masuk bapak yang baru, habis itu kamu berusaha mengambil lagi itu saudara-saudara mantan saudaramu itu kan, ya masa iblis membiarkan kamu tenang? Betul. Ya pasti menyerang. Ya, jadi dengan baik-baik ini, iblis itu memusuhi kita, tapi dia paling musuh pada penginjil. Itulah sebabnya Yesus datang kan, aku datang untuk beritakan Injil kan. Nah begitu dia habis dibaptis, ini kan mulai masuk, serang duluan. Ya kan? Serang duluan. Maka waktu dibaptis, inilah anakku yang kukasih. Apa? Inilah anakku. Langsung selesai baptis, dia tunggu di pojok sana. Ya, jika engkau anak Allah. Kenapa dia bilang jika engkau anak Allah? Karena berapa hari yang lalu baru inilah anakku. Jadi rupanya waktu Yesus dibaptis itu iblis ngintip. Ternyata ada pohon-pohon sedikit baru dia kayak. Ya, kenapa dia mau melakukan itu? Karena kalau dia berhasil membuat Yesus jatuh satu kali saja dalam dosa, pekerjaan penebusan gagal. Karena juru selamat harus tidak berdosa sama sekali. Begitu juru selamatnya berdosa, juru selamatnya juga butuh diselamatkan. Nah, maka itu pekerjaan itu. Jadi penderitaan itu 2 Timotius 3:12. Memang semua orang mau hidup beribadah di Kristus harus menderita sengsara dan aniaya. Dan 3 abad pertama dari kekristenan itu darah. Paulus, Petrus mati di bawah Kaisar Nero. Ya. Baru zaman Konstantinus abad 4 baru berubah. Tapi ketika kenyamanan datang, justru kekristenan menjadi abu-abu. Ya. Nah, justru iman bertumbuh di tengah-tengah penderitaan. Tapi di mana kita menarik batasannya, Pak? Maksudnya gini, ada mungkin zaman sekarang kalau ya kayak kita banyak adik muda mungkin yang baru bertobat langsung ya kayak berdoa sama kayak Bapak gitu. Berharap jadi martir. Terus ada yang mungkin yang kadang-kadang orang agak sinis. Iya sih, kita memang anak domba diutus ke antara serigala. Tapi bukan nyari-nyari kandang serigala juga gitu. Maksudnya bukan cari-cari masalah. Nah, maksud saya gimana kita menarik batasan bahwa ini kita berani sebagai penginjil sama kita. Gitu ini gimana? Jadi ya namanya berani itu tidak berarti cari bahaya. Dan juga tidak boleh dianggap sebagai beriman. Kita ambil contoh gini ya. Yesus waktu dicobai di padang gurun itu ya. Lalu iblis membawanya ke bubungan bait Allah. Lalu suruh terjun dari sana. Lalu dia pakai dasar Alkitab. Sebab ada tertulis. Mazmur 91. Malaikat akan menatang engkau. Itu dia kutip dari Mazmur 91. Ada 2 kemungkinan. Karena konteks dari Mazmur 91 itu adalah perlindungan Tuhan bagi orang percaya. Kalau orang percaya menghadapi bahaya, Tuhan melindungi. Nah, masalah yang terjadi ini adalah kalau menghadapi bahaya, Tuhan melindungi. Tapi kalau naik di bubungan bait Allah baru loncat dari sana, itu namanya cari bahaya. Cari bahaya. Beda ya, menghadapi dan nyari bahaya. Jadi sebenarnya apakah iblis bodoh sehingga dia menggunakan ayat out of context dari Mazmur 91 suruh Yesus, atau dia ngerti ayat maksud ayat itu, tapi dia sengaja mempelintirnya untuk menipu Yesus secara hermeneutics. Wow. Nah, karena itu jangan heran bahwa kalau yang kedua yang benar, maka salah satu bentuk penyesatan iblis pada gereja masa kini adalah dengan memberikan kesesatan secara hermeneutis. Maka orang bisa pakai ayat, tapi menafsirkannya secara salah, lalu masuk ke segala macam jurusan yang aneh-aneh. Karena itulah maka iblis pun bisa pintar pakai ayat, maka tidak semua orang yang pakai ayat Alkitab itu pasti benar. Sekarang itu ada banyak, coba cari saksi Yehova itu. Tidak ada bidat yang pakai ayat paling banyak dari saksi Yehova.
Bahkan mereka hafal ayat lebih banyak daripada Ya. orang Kristen. Nah, jadi harus berhati-hati bahwa tapi Tuhan Yesus bilang begitu. Tuhan Yesus balas juga dengan ayat kan. Iya. Sebab ada tertulis juga. Ya. Jangan engkau mencobai Tuhan Tuhan Allah. Allahmu. Kalau begitu begini. Kalau saya berjalan dan kalau ada bahaya, Tuhan tolong saya. Itu namanya beriman. Tapi kalau saya sendiri cari bahaya, itu bukan beriman. Itu namanya Mencobai Tuhan. mencobai Tuhan. Berarti kalau misalnya dalam konteks misi itu berarti tetap akan tolak ukurnya apakah itu tuntunan gitu. Ya, Maksudnya apakah itu panggilan gitu. Kalau ada bahaya, usaha lari dong. Oh, oke. Kita lihat beberapa kasus. Pertama, waktu Yesus dilahirkan, Herodes mau bunuh kan? Ya. Lalu Tuhan bilang, larilah ke Mesir. Mesir. Oke. Kok lari? Ya. Aneh sekali bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Herodes cacing tanah begitu putar di leher 1 kali putus ya kan? Tapi kenapa suruh lari? Aduh, cinta. Gitu. Itu pertama. Kedua, berkali-kali dalam cerita Injil kita melihat bahwa setiap kali Yesus mau dibunuh, lalu menyingkirlah dia. Oke. Yesus bukan takut mati, hanya memang belum saatnya mati. Waktunya. Jangan mati dulu. Tapi nanti kalau sudah saatnya mati, dia sendiri yang pergi ke Yerusalem. Betul. Dia sendiri yang naik kayu salib. Menghindar. Mungkin menarik kita baca ayat ya. Amsal 22. Amsal 22 ayat yang ketiga. Amsal pun nggak ada. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ya. Ingat waktu Yesus kasih peringatan murid-muridnya, ya kalau kamu dikejar di satu kota, larilah ke kota yang lain. Ya, lari juga. Berarti prinsipnya adalah kita jangan cari bahaya. Sedapat mungkin harus menghindari bahaya. Tapi kalau sudah menghindari semua, tetap saja harus menghadapinya ya apa boleh buat. Tapi dalam ketetapan Tuhan. Tapi jangan membawa diri ke dalam pencobaan. Dia. Saya menerima Yesus ini pada usia yang sangat muda. Sehingga kelas 1 SMA itu saya sudah rajin melayani ke kampung-kampung, desa-desa. Dan waktu saya bertobat pertama kali itu, saya diberikan ayat pegangan. Yesaya 43 ayat 1. Apabila engkau melewati api, engkau tidak akan hangus. Melewati air, engkau tidak akan hanyut. Aku memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan. Ayat pegangan. Melewati api tidak akan hangus. Air tidak hanyut. Ini luar biasa. Satu kali saya pelayanan ke kampung, desa. Ini ada jalan desa nih. Nah, saya jalan di sini, tapi ada banyak orang di depan saya. Saya lihat sekian meter ke depan, sampai di sini semua orang pada menggok keluar dari jalan umum dan lewat kebun-kebun baru lewat. Ada apa ya semua orang menggok keluar dari jalan umum? Setelah saya dekati, ternyata ada sarang lebah. Lebah jatuh di sini, lebah berseliweran di jalan tutup, maka orang-orang menghindar. Waktu saya lihat lebah itu, saya ingat bahwa saya mau melayani. Dan Tuhan berjanji, lewati air tidak akan menghanyut. Apalagi hanya lebah. Tutup mata dalam nama Yesus, saya masuk ke kerumunan lebah itu. Hari itu lebah keroyok saya. Waktu itu saya masih kurus. Setelah dihajar lebah itu, gemuk dan sakit sekali. Tidak turun-turun. Bengkak kalau di depan. Akhirnya masyarakat datang tolong saya larikan ke Wah, waduh. hampir mati. Waktu itu saya kan, Tuhan kok tidak tepati janji ya? Padahal sebenarnya dia nggak tulis ada lebahnya. Cuma Macam-macam. Akhirnya ya saya berbuktikan kok jaminannya luar biasa ya. Tapi tiba-tiba saya ketemu Amsal 22 itu. Ya, orang bijak melihat malapetaka bersembunyi. Tapi orang tak berpengalaman, orang bodoh berjalan terus ke jalan. Berarti saya bukan beriman, bodoh ya. Lebih bodoh. Benar. Jadi prinsipnya di dalam pelayanan bersama. Kita boleh maju beritakan Injil siap mati, tapi kalau ada bahaya jangan lurus-lurus saja, ya kan? Usahakan semaksimal mungkin menghindar, ya kan? Tapi kalau sudah menghindar pun tidak bisa, ya artinya kita dalam ketetapan Tuhan mau supaya kita hadapi bahaya itu kan? Sudah apa boleh buat kan? Ya. Tapi kalau masih bisa lari-lari, Cerdik seperti ular, tulus seperti ya misalnya kayak pengalaman tadi itu di film itu ya.
Mestinya kalau tahu orang mau bakar gereja jangan tidur di Jadi situ. situ. Itu namanya cari bahaya itu ya. Untung Tapi mimpi ya. Ya kita maklumi juga bahwa dalam perjalanan ya kadang-kadang itu seperti saya itu ya. Saking berapi-apinya kita pokoknya kita anggap kita beriman padahal kita nekat. Ya kan? Nah itu menjadi pengalaman penting ya. Nah bahwa memang pengertian ya semangat itu penting tapi pengertian harus dibarengi dengan pengertian. Wow. Oh, Ya nice. kan, gitu kan? Kalau orang punya pengertian tapi loyo nggak mau bikin apa-apa juga sama aja. Sama Tapi aja. orang mau buat apapun tapi tanpa pengertian. Balance ya. Ya. Wow. Jadi walaupun itu tidak harus semua bahaya kita harus maju dan menghadapinya. Ya begitu. Maksudnya biar cepat genep itu Pak jumlahnya Pak. Wow, nice. Oke. Ada lagi yang menarik untuk kita diskusikan? Ya sebenarnya kan juga dalam hal ini ketika kita hadir sebagai orang Kristen, maksudnya di dalam sebuah lingkungan, tentu kan kita akan jadi agen transformasi ya Pak. Dalam memberitakan Injil itu akan mentransformasi kultur budaya sekitar. Tapi kadang-kadang justru dari itulah timbul konflik, timbul clash gitu. Apakah dalam dari tertentu kita perlu menahan diri untuk tidak terlalu berinteraksi dengan kultur dalam kesempatan misalkan kalau dirasa itu terlalu riskan? Ya karena itu memang orang damai itu penting. Seperti kita bahas tadi, kedua ketulusan kita. Ketulusan kita bahwa ya kadang-kadang memang kita misalnya melakukan pelayanan sosial. Kita akan berpikir juga untuk mendapatkan kesempatan memberitakan Injil. Ya. Tetapi seandainya kesempatan untuk memberitakan Injil tidak ada, kita tidak perlu merasa bahwa apa yang kita kerjakan itu sia-sia. Ya kan? Seolah-olah ya sialan gua udah buang uang banyak, ternyata mereka tolak nggak mau diinjili kan gitu. Nah, apa yang kita taburkan itu hari ini ya kita nggak tahu lah bagaimana hasilnya kan. Ya mungkin pada zaman kita tidak menuai hasilnya. Ya, tapi pada zaman yang akan datang kita nggak tahu. Kadang-kadang saya mendapatkan kesaksian orang-orang tertentu yang setelah jadi Kristen dia bersaksi bahwa dulu saya pernah ikut sekolah Kristen. Nah, ternyata pengalaman yang dulu itu membekas. Ya, jadi ya kalaupun kita dengan ketulusan dan ternyata masih menciptakan konflik pun dan segala macam upaya yang sudah kita tempuh tetapi tetap penolakan itu. Dan kita berdoa dan diyakinkan Tuhan sesaatnya angkat kaki dari sana ya sudah angkat kaki dari sana. Tapi jangan cepat mundur karena mungkin ada cara lain untuk masuk. Nah makanya di dalam pekerjaan-pekerjaan penginjilan pribadi kelompok-kelompok metode-metode selalu disarankan untuk bangun relasi, bangun relasi persahabatan. Karena pada waktu kita dua sudah bersahabat, rasa curiga bahwa saya mau mengkristenkan dia itu diminimalisir. Ketimbang baru ketemu langsung hajar, apalagi langsung diserang kepercayaannya, itu mendatangkan permusuhan. Ya, mendatangkan permusuhan. Ya. Nah, kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kadang-kadang ada orang yang dikalahkan dalam debat, terus mau percaya. Bisa saja kalau itu mau. Nah, tapi ya demi efektivitasnya biasanya adalah membangun persahabatan. Orang Samaria dan orang Yahudi itu musuh bebuyutan ratusan tahun. Ya. Tapi coba lihat Yesus pergi. Ya, pelayanannya banyak di sana. Pelayanan misi di Samaria. Ya lewat gara-gara urusan sumur saja kan. Timba air, tiba-tiba bicara jadi air hidup, tiba-tiba menginjil. Ya. Jadi dia membangun relasi dengan perempuan Samaria itu. Ya. Nice. Nah, ya Nice. kalaupun saya tidak berhasil memenangkan Anda bagi Kristus, tapi minimal Anda menjadi sahabat saya. Kan? Wah, indah banget. Daripada jadi musuh. Ya kan? Betul. Musuh. Nah, tapi kalau persahabatan sudah terjadi, kita kecurigaan bahwa ini kristenisasi, itu diminimalisir. Bukan kristenisasi, dikasih. Ya. Wow. Nah, ya karena begini loh, kita dua sudah bersahabat sekian lama gitu ya, dan saya tahu bahwa kamu sedang menuju ke jurang sana. Saya cuma kasih peringatan aja. Ya, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, tapi minimal efek dari itu ya tidak sampai merusak relasi. Betul.
Tetap Ketimbang berhubungan. ketemu pertama kali langsung hajar. Wah itu biasanya itu diminimalisir lewat relasi. Tapi kalau sudah begitu pun ternyata masih ditolak juga, ya sudahlah, memang ya pintu yang lain harus dicari. Mungkin saya coba kembali ke kecenderungan kita untuk menghindari ya, maksudnya ketika ada panggilan spesifik, cenderungan kita untuk menjauhi penolakan atau penderitaan gitu misalnya. Saya ingat Rasul Paulus gitu sama Silas kan ketika di penjara ya, di penjara terus mereka bernyanyi menyembah Tuhan, terus penjaranya kan terbongkar tuh. Ya. Terus mereka sebenarnya punya kesempatan untuk langsung pergi gitu. Tapi kenyataan bahwa Paulus bertahan di situ. Saya yakin Silas kayak yuk pergi yuk, kan itu baru kebongkar kan, maksudnya dia stay di situ karena dia ngelihat nggak mungkin saya cuma masuk penjara. Kita masuk penjara ini cuma buat dikeluarin. Ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan dan ternyata benar Tuhan mau menangin kepala penjara. Itu. Ya. Gimana menyikapi? Jadi kalau kita lihat kisahnya tuh begitu penjara-penjara terbuka, langsung kepala penjaranya mau bunuh diri. Iya. Mengapa dia mau bunuh diri? Karena zaman itu aturannya kalau yang ini nyuruh ini jaga ini. Kalau ini sampai hilang ini mesti mati. Oh, oke. Ya. Itu jadi biasanya kan, apalagi kalau sudah hal yang sama terjadi ketika kubur Yesus dijaga oleh para petugas, dikasih meterai itu. Oh iya. Oke. Seringkali kita lihat di alasan di Alkitab, Yesus tidak bangkit tapi mayatnya dicuri. Gak memungkinkan secara konteks pada waktu itu. Kenapa? Karena ada penjaga-penjaga yang jaga, berani sampai mayatnya dicuri, penjaganya mesti mati. Bagaimana kalian bisa tidur enak, padahal ini masalah nyawa ini. Ya. Batu besar yang mesti diguling. Nah konteksnya seperti itu. Nah berani ada tawanan yang hilang, kepala penjaranya mesti dihukum mati. Jadi sekarang dia sudah lihat penjara sudah terbongkar dan semua tahanan sudah lari, pasti saya dihukum mati, lebih baik saya bunuh diri sendiri saja. Ternyata ada yang stay. Ternyata ada yang stay. Nah dan ternyata itu justru cara Tuhan ya. Sehingga pada akhirnya dia dan seisi rumahnya menjadi percaya dan menyelamatkan orang itu justru ya. Dan emang misinya Jadi, buat ternyata mereka masuk tuh buat orang itu sebenarnya. Tujuan ilahi itu. Nah, ya kadang-kadang kita nih berada pada satu zaman yang gila mujizat. Kita mau menganggap bahwa segala sesuatu harus mujizat, dan Tuhan harus tolong saya secara mujizat. Ya segala macam. Mereka lupa bahwa ya Paulus, Petrus pernah dilepaskan dengan cara mujizat dari penjara. Tapi Yohanes Pembaptis masuk penjara nggak keluar-keluar. Begitu keluar tinggal kepala aja, kan? Ya kan? Bukan Rasul Paulus terakhir pun juga Ya, dihukum mati pengalamannya juga. beda-beda. Ya, jadi karena orang lain mengalami mujizat tidak berarti kita harus menuntut bahwa kita mengalami mujizat yang sama. Petrus begitu keluar langsung pergi ketemu ini yang lain, Paulus tetap stay di situ. Ya. Nah, jadi macam-macam pengalaman orang. Kalau kita lihat di Yohanes 21 tuh kan, Tuhan bilang sama Petrus, waktu engkau muda, engkau Ikat pinggangmu ikat sendiri. pinggangmu dan pergi kemana saja. Ya. Tapi waktu engkau tua, Orang orang yang akan bawa kamu, dan hal itu dikatakannya untuk menunjukkan bagaimana Petrus akan mati. Lalu di ayat selanjutnya Petrus tanya, bagaimana dengan dia ini? Matinya gimana dia kan itu? Yohanes kan, murid yang dikasih. Dia yang kata, wih saya kok diomong cara mati saya begini. Lalu Yohanes bagaimana? Enak aja. Lalu Tuhan bilang, apa yang terjadi dengan dia bukan urusanmu. Kalau saya mau kasih tinggal dia hidup sampai kiamat nanti itu urusan saya. Ya kan? Artinya begini, masing-masing orang tuh dengan panggilan dan dalam tanda petik ya nasibnya dia dalam panggilan itu Tuhan yang ngatur gitu loh. Tidak harus seragam. Benar. Ya, tidak harus seragam. Nggak ada yang lebih rohani dari yang kadang kan suka ngerasa gitu Pak. Oh, Yang kalau ini masuk penjara Tuhan bikin mujizat keluar, yang itu masuk penjara gak keluar-keluar sampai mati. Pengalamannya, makanya kalau kita melihat itu jangan menjadikan pengalaman menjadi yang subjektif menjadi objektif dan berlaku mutlak bagi semua orang. pengalaman nggak boleh jadikan Ya, kebenaran. ambil contoh. Bapak ini dulu miskin melarat, tapi setelah percaya Yesus sekarang jadi kaya. Kita undang di persekutuan kita, lalu bersaksi, oh saudara-saudara, saudara semua tahu saya dulu bagaimana kan, sampai saya harus pinjam uang beli beras di rumah saudara. Tapi sejak saya percaya Yesus, Tuhan berkati saya luar biasa, berlimpah-limpah. Saudara lihat hidup saya sekarang. Jadi, kalau kesimpulannya ikut Tuhan sungguh-sungguh akan kaya. Sementara Bapak ini dulu orang kaya, tapi sejak ikut Yesus belajar kerja jujur,
nggak neko-neko, nggak macam-macam. Akhirnya nggak dapat proyek segala macam. Jual rumah, jual mobil, melarat ya. Kita undang bersaksi di persekutuan. Saudara tahu dulu saya bagaimana. Tapi sejak saya ikut Yesus, saudara lihat saya kehilangan mobil, kehilangan rumah. Sampai sekarang hanya kos. Jadi, Mau yang mana? artinya, loh, Ya. pengalaman ini bisa benar. Tapi tidak berarti bahwa kita semua harus mengalami seperti yang dialami. Pengalaman ini juga benar. Pengalamanmu Tuhan izinkan benar hanya untuk dirimu. Tapi kalau saya Berarti bisa dibilang pengalaman tuh belum tentu pengajaran, bener nggak sih? ya pengalaman itu harus diuji dari Alkitab, Oh nice. Oke. ya kan? Sehingga Alkitab tuh ngajarnya bagaimana. Paling-paling kita bisa, saya kasih contoh ya. Ada satu orang cowok yang jomblo, tapi dia pintar melukis. Akhirnya dia ambil kertas, dia coret-coret, dia gambar, jadi cewek cantik sekali. Setelah jadi cewek, lalu dia akhirnya pergi ke tempat tidurnya di bagian atas, dia tempel di situ. Lalu tiap hari bangun pagi dia bilang, Tuhan, berikanlah hamba-Mu pacar seperti ini Tuhan. Siang begitu, malam 3 kali doakan. 2 tahun kemudian Tuhan menjawab doanya, dapat seperti itu. Lukisan. Ya, terus sekarang dia jadikan doktrin, ajaran. Saudara-saudara, cara mencari pasangan yang benar adalah gambarlah. Gambar lagi bilang sama Bapak, gambarnya jadi kodok. Gambar apa dulu? Pengalamanmu benar, tapi pengalamanmu jangan jadikan. Sekarang gini loh, ya, apakah semua orang yang datang pada Tuhan dalam sakit penyakit pasti disembuhkan? Enggak. Jangan lihat dari pengalaman. Karena kalau lihat dari pengalaman, ini sakit disembuhkan. Tapi itu sakit kok mati. Ya, lihat di Alkitab dong. Ada kalanya orang yang datang pada Tuhan, dia sembuhkan. Tapi pernah ada orang datang, orang sakit banyak, Yesus tinggalkan mereka. Ya. Ini tidak, kalau sembuh itu karena beriman. Karena kalau tidak sembuh berarti tidak beriman. Tapi lihatlah bahwa ada orang beriman nggak sembuh loh. Paulus. Aku ada duri dalam daging, sudah 3 kali aku berseru, tapi Tuhan yang cukup kasih karunia. Banyak penafsir menganggap duri dalam daging itu semacam penyakit tertentu dalam diri Paulus. Dan dia beriman, tapi nggak sembuh. Ada orang nggak beriman, tapi ternyata sembuh. Orang 38 tahun, itu yang tunggu kapan kolam. Tuhan, maukah engkau sembuh dengan Tuhan? Sebelum saya bergerak, orang lain sudah bergerak duluan. Gitu. Kayaknya nada putus asa. Jadi, padahal Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Gak ada iman dia. Bukan jawab mau apa enggak, malah jelasin kenapa dia nggak bisa sembuh. Nah, gitu kan? Kalau kita lihat Alkitab itu, artinya pengalaman setiap orang berbeda-beda. Saya bisa mengalami seperti Yohanes Pembaptis, saya bisa mengalami seperti ini. Hamba Tuhan harus bisa menyatakan kuasa Tuhan, bikin mujizat. Ya, Petrus bikin mujizat, Paulus bikin mujizat. Tapi tanya, Yohanes Pembaptis mujizatnya apa? Gak ada. Dia tidak membuat satu tanda pun. Tapi semua yang dikatakan tentang orang ini, Yesus, adalah benar. Ya kan? Jadi ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan bikin KKR kesembuhan ilahi. Banyak ya kan? Nah, doakan orang sakit sembuh. Tapi kalau pengalaman saya, 15 orang mati setelah saya doakan. Karunia mencabut nyawa. Untung, waduh. Makanya pernah ada orang sakit tuh, dia bilang, Pak, saya mau info bahwa mama sakit, tapi jangan Pak Pendeta yang datang. Untung Pak Esra nggak terintimidasi ya. Ya, karena itulah maka semua itu harus back to the Bible. Ya, kebenaran. semua dasar kita adalah firman, bukan pengalaman. Ingat, firman Tuhan harus berada di atas pengalaman. Firman Tuhan memimpin pengalaman, firman Tuhan mengoreksi pengalaman, dan pada akhirnya firman Tuhan menghakimi pengalaman. Karena kalau pengalaman kita nyata sekalipun, tapi kalau itu tidak alkitabiah, firman Tuhan harus menyatakan pengalaman itu salah. Wow. Ya kamu tidak percaya, tapi saya alami loh. Oke. Ya artinya kamu hanya berdasarkan, ya kamu alami, tapi firman Tuhan bilang begini loh. Nah kalau begitu kamu mengangkat pengalamanmu secara di Alkitab. Tidak, pengalaman tunduk Otoritas pada tertinggi. Alkitab. Ya pemirsa, kita sudah bahas banyak hal ini ya. Dan ini pembicaraan seputar misi yang diangkat dari film Kisah Kasihnya. Saudara, pastikan saudara sudah nonton film yang baik ini ya. Kalau belum, ada di YouTube channel Pijar TV atau scan barcode ini di layar Anda dan tonton film ini. Setelah itu ikuti terus Ku Tahu Yang Ku Percaya. Karena
Ku tahu yang kupercaya kali ini membahas cuplikan-cuplikan dari film ini yang mempunyai muatan misiologis yang sangat-sangat dalam. Ya, karena itu terima kasih untuk semua yang sudah mendukung sehingga film itu terproduksi, tapi juga kami beri kesempatan saudara mendukung di dalam dana, doa, daya, supaya program Ku Tahu Yang Kupercaya yang diangkat dari film kisah kasihnya juga memberkati banyak orang. Di layar Anda ada nomor rekening, silakan kirimkan persembahan Anda untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan ini. Dan sekali lagi, Anda harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, dan setelah itu jadilah pemberita Injil, jadilah pembawa kabar baik. Karena banyak orang dalam kegelapan, tiap hari antri masuk neraka. Kalau Anda betul punya kasih sebagai seorang Kristen, Anda harus mau membawa terang itu, menyelamatkan banyak orang pergi ke surga dan bukan ke neraka. Akhir kata, Tuhan memberkati saudara semua, dan kami berharap program ini terus jadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa dalam program selanjutnya, dan kami berempat di studio ini ucapkan Tuhan memberkati. God bless. Salam terang bagi Indonesia.